Selamat pagi, siang. Saya Sedot Baskoro. Saya membuat video ini sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi. Saya akan membahas tentang soal nomor 9, bagaimana ciri dan karakteristik dari integrated GRC dibandingkan dengan yang belum atau tidak melakukan praktek integrated GRC. Untuk itu, saya mohon izin untuk melakukan presentasi saya dengan screen share sebagai berikut. Di dalam integrated GRC ini, kami menghadapi satu masalah yang cukup signifikan, yaitu bagaimana memberikan satu contoh yang sifatnya kuantitatif mengenai mengenai nilai sahamnya, mengenai return on investment-nya, bagaimana posisi dia terhadap kompetitor, bagaimana nilai saham sudah, bagaimana value dia terhadap kompetisi, dan ukuran-ukuran lain yang biasa kita lakukan di dalam membandingkan perusahaan. Kenapa? Ternyata untuk melakukan itu, kita membutuhkan beberapa tahapan yang sulit. Yang pertama itu harus mengikuti satu riset dan mengikuti kaidah ilmiah, yaitu harus jelas antara yang dibandingkan tadi relatif sama persis. Apakah dia secara sejajar dengan bank yang dengan bank yang lain, ataukah secara historical time value, time analysis. Itu metodenya sudah sulit. Kemudian dibutuhkan waktu selain metode tadi, ngumpulinnya, proses melakukannya, analisanya, pengambilan keputusan, itu juga satu waktu lagi. Belum lagi ketersediaan dari sampel untuk mengikuti riset tadi, maupun keterbukaan mereka dalam memberikan rahasianya, data-data yang dalam rahasia. Oleh karena itu, saya coba cari yang ada di internet, dan saat ini yang saya bisa dapatkan di internet itu baru dari Aberdeen Group. Dia bikin research-nya itu tahun 2010. Memang agak lama ya, 10 tahun yang lalu, tapi ini satu-satunya yang bisa saya dapat. Mereka mendapatkan ini dari research terhadap 100 perusahaan yang ada di Amerika yang menjalankan integrated GRC maupun tidak. Nah, secara umum mereka bagi menjadi tiga. Satu adalah yang best in class, itu menjalankan integrated GRC. Sementara yang average itu ya itu ke GRC-nya masih relatif terfragment, siloed. Sementara yang laggard itu adalah ya jalan apa adanya, instinktif. Paling tinggi mereka baru ada risk management saja. Kita lihat ternyata secara keseluruhan revenue-nya terhadap revenue, peningkatan efisiensi biaya itu lebih tinggi yang ada di best in class yang menggunakan integrated GRC. Ini yang lebih rendah, paling rendah yang laggard. Kita melihat juga kalau dibandingkan, kalau comply-nya diperhitungkan, ini kelihatan masih tetap lebih tinggi yang efisiensi yang dilakukan oleh integrated GRC. Nah, bagaimana dengan kalau terhadap pendapatan lain-lainnya? Ternyata biayanya yang paling tinggi itu adalah yang ada di laggard ini tadi. Jadi secara umum ini adalah satu-satunya yang bisa kami lihat dalam angka-angka kuantitatif. Nah, tapi dalam pengamatan kami pada acara Top GRC Award 2019 sampai 2020 masih belum selesai, yang diikuti oleh kurang lebih 350 perusahaan, 50 itu menjadi finalis, kita mendapatkan secara umum hasil yang didapatkan dari integrated GRC adalah ada keselarasan yang lebih baik antara tujuan organisasi dengan misi, visi maupun nilai dari organisasi tersebut. Dalam pengambilan keputusan, agility atau kelincahan dan kepercayaan diri menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah delivering values, penyajian nilainya, penyampaian nilainya, serta reliable performance, kinerja yang andal menjadi lebih relatif berkelanjutan.
Yang keempat adalah alokasi dana untuk kegiatan atau inisiatif yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, pas waktunya dan kegiatan yang tepat. Tentu saja akuntabilitas yang bergerak dari atas ke bawah untuk tujuan-tujuan penting, resiko yang ada, persyaratan yang dibutuhkan, maupun kegiatan atau inisiatif yang terkait. Terakhir adalah, ini penting dalam perusahaan, penghematan biaya yang signifikan, terutama dalam kemampuannya yang terintegrasi. Nah, apa yang membedakan antara integrated GRC dengan GRC biasa? Integrated GRC itu seperti yang kita lihat, itu bukan dari satu departemen cuma isinya GRC itu semuanya itu atau cuma satu departemen, tidak. Pendekatannya tidak terpusat. Jadi tetap ada pendekatan-pendekatan yang dibangun terdesentralisasi. Sistemnya juga tidak harus tunggal, sistem teknologinya bisa beberapa tergantung dari tempat yang akan dilakukannya. Tapi yang penting adalah integrated GRC. Menurut hasil pengamatan kami di dalam Top GRC Award 2019, the right people get the appropriate and correct information at the right times. Ini yang menjadi penting. Pas sebenarnya. Objektif yang ditaruh itu juga pas. The right objectives established properly. Actions and controls terjadi pada hal-hal yang tidak pasti maupun apa yang harus dilakukan secara integritas. Itu dilakukan dan itu dirasakan oleh para peserta Top GRC Award tersebut. Nah, apa cirinya dari penerapan IGRC pada kepemimpinan Dewan Direksi, Board of Directors, maupun Dewan Komisaris, Board of Commissioners? Dikembalikan lagi pada marwahnya, jiwa utamanya bahwa BOC, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah tugas-tugas fiduciary duties, tugas yang menyangkut amanah. Maka hubungan antara keduanya harus terhubung dengan fairness, niat baik, kepercayaan, ketelitian, keyakinan, ketelitian itu termasuk di dalam kehati-hatian, dan harus ada keterus-terangan. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Kecuali hal-hal yang memang dianggap perlu, sangat perlu untuk dirahasiakan. Artinya need to know basis on the right persons, the right time, and the right information. Nah, fungsi dari Dewan Direksi dalam integrated GRC adalah membangun, mengembangkan governance guidelines berikut standard operating procedures yang terkait dengan guidelines tersebut. Sementara komisaris itu lebih ke arah mengawasi agar segala guidelines ini, kebijakan, prosedur itu dijalankan dengan benar dan sesuai. Ini paling mudah dilihat hubungannya pada posisi perbedaan antara GRC yang dijalankan secara integrated maupun secara siloed. Ini saya ngambil dari GRC konseptual modelnya Mira da Silva. Ini banyak dipakai di mana. Kita lihat selama ini masih kalau yang integrated ini semua dilakukan secara dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Kalau yang masih silo ini masih dilakukan sendiri-sendiri. Upamanya risk management sendiri, governance sendiri, compliance sendiri. Kadang-kadang nggak nyambung. Sehingga apa yang terjadi di governance itu ternyata bisa nggak nyambung di risk management. Demikian juga dengan compliance. Integrated ini memastikan bahwa tiap tanggung jawab utama ini tadi, terus kemudian ada hubungannya dengan yang lainnya. Ini semua harus dipastikan, dibangun, dijalankan oleh Dewan Direksi. Sementara komisaris dengan organ-organnya, pembantu seperti komite audit, komite remunerasi, terus komite kepatuhan atau komite resiko itu sebagai penunjang bekerja sama dengan yang internal yang dikerjakan oleh Dewan Direksi, upamanya satuan pengawas internal, audit internal, terus kemudian risk manajemen dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Saya berterima kasih atas waktunya. Saya sangat terbuka dengan segala yang baru, karena ini baru, dan juga saya yang paling utama adalah tetap
bersedia untuk menjadi pembelajar. Atas kesempatan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Selamat hari ini dan sehat selalu.